Halo semua, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin udah ada di dapur Anda, yaitu cuka sari apel. Belakangan ini kan rame banget ya perdebatan soal cuka apel. Ada yang bilang ini minuman ajaib, tapi ada juga yang bilang ini bahaya. Nah, dalam penjelasan kali ini, kita akan coba urai semua kebingungan itu bareng-bareng. Jadi, sebetulnya yang mana sih yang benar? Apa cuka apel ini beneran eliksir kesehatan yang bikin kita jadi lebih baik? Atau jangan-jangan malah ada bahaya tersembunyi di baliknya? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita jawab tuntas, tentunya berdasarkan fakta. Oke, biar pembahasannya terstruktur, ini dia agenda kita. Pertama, kita jawab dulu pertanyaan dasarnya, baik atau buruk sih? Terus, kita akan bandingin langsung manfaat sama resikonya. Habis itu kita bongkar mitos soal fermentasi yang bikin banyak orang takut. Dan yang paling penting, kita tutup dengan cara aman buat mengonsumsinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita langsung hadapi aja pertanyaan utamanya. Cuka apel ini sebenarnya temen atau lawan buat kesehatan kita? Dan ternyata, jawabannya itu nggak sesimpel baik atau buruk. Jawabannya nggak hitam putih. Coba deh bayangin cuka apel itu kayak pisau dapur. Kalau dipakai dengan benar, wah manfaatnya banyak banget. Tapi kalau pakainya sembarangan, ya bisa bahaya. Jadi kuncinya itu bukan di cuka apelnya, tapi di cara kita pakainya dan seberapa banyak. Sekarang, yuk kita bedah kedua sisinya, biar adil. Di bagian ini, kita akan timbang bukti-buktinya. Dari sisi manfaat yang katanya bagus banget, sampai potensi risiko yang juga harus kita waspadai. Oke, di satu sisi manfaatnya emang kedengeran keren banget. Cuka apel itu bisa bantu kontrol gula darah. Soalnya dia memperlambat proses pencernaan karbohidrat. Dia juga bisa bikin kita ngerasa kenyang lebih lama, jadi cocok buat yang lagi nurunin berat badan. Tapi, di sisi lain, risikonya juga nyata. Sifatnya yang asam banget itu bisa mengikis lapisan pelindung gigi kita, enamel, dan kalau udah rusak, itu permanen loh. Kalau diminum langsung juga bisa bikin tenggorokan iritasi, dan buat yang punya MAH, wah ini bisa bikin kondisinya makin parah. Terus, isinya apa aja sih sebetulnya? Yang utama itu namanya asam asetat. Inilah yang bikin rasanya asam khas cuka. Tapi, yang sering jadi bintangnya itu adalah si induk cuka atau the mother. Bentuknya kayak gumpalan keruh gitu di dalam botol, isinya kultur bakteri baik dan ragi, mirip-mirip sama yang ada di yogurt. Nah, banyak yang percaya, disinilah sumber utama manfaatnya. Sisanya ya air dan sedikit nutrisi dari apelnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang khawatir, proses fermentasinya. Dari sinilah mitos-mitos soal bahaya cuka apel itu muncul. Yuk kita lihat lebih dalam lagi apa sih yang sebenarnya terjadi. Ini dia biang kerok ketakutannya, senyawa bernama asetaldehida. Jadi gini, proses bikin cuka apel itu ada 2 tahap. Pertama, ragi mengubah gula dari apel jadi alkohol. Terus tahap kedua, bakteri mengubah alkohol itu jadi asam asetat alias cuka. Nah, di tengah-tengah proses kedua itu terbentuklah si asetaldehida ini. Senyawa ini kalau dalam jumlah besar memang bisa jadi racun. Inilah yang bikin orang jadi takut. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak sih sisa alkohol dan juga asetaldehida yang benar-benar ada di dalam cuka apel yang kita minum? Apa jumlahnya cukup besar sampai kita harus khawatir? Nah, lihat deh grafik ini. Jawabannya jelas banget. Kandungan sisa alkohol di cuka apel itu biasanya di bawah 0,5%. Coba bandingkan sama bir ringan yang alkoholnya bisa 8 kali lipat lebih tinggi. Artinya apa? Artinya, jumlah asetaldehida yang mungkin terbentuk dari 1 sendok cuka apel yang udah kita encerkan itu kecilnya minta ampun. Sangat-sangat tidak signifikan buat tubuh kita. Jadi, poin utamanya adalah ini. Masalahnya itu bukan di cuka apelnya, teman-teman. Masalahnya itu baru muncul kalau kita minumnya kebanyakan atau, dan ini yang paling sering salah, minumnya langsung tanpa diencerkan sama sekali. Jadi, ini bukan soal harus dihindari, tapi soal gimana cara pakainya yang benar. Nah, ini dia bagian yang paling penting dari semua obrolan kita. Gimana caranya kita bisa dapat manfaatnya, tapi tanpa kena risikonya. Yuk kita bahas panduan praktisnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, dan ini hukumnya wajib nggak bisa ditawar, selalu encerkan. Cukup 1 sendok makan aja dicampur ke segelas besar air. Ini penting banget buat ngelindungin gigi dan tenggorokan kita. Kedua, soal waktu. Paling bagus itu diminum sebelum makan untuk bantu pencernaan. Ketiga, kalau baru pertama kali coba, mulai dari dosis kecil aja. Coba dulu 1 sendok teh, lihat reaksi tubuh gimana. Terakhir, jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang pengen cepet dapat hasil terus minumnya dibanyakin. Justru itu yang bahaya. Kuncinya itu konsisten dengan dosis yang wajar. Nah,
Penting juga buat dicatat kalau cuka apel ini nggak cocok buat semua orang. Kalau Anda punya riwayat mah kronis atau tukak lambung, lebih baik hindari sama sekali. Sama juga kalau lagi ada gangguan lambung. Selain itu, hati-hati juga kalau Anda lagi minum obat-obatan tertentu, misalnya obat diuretik atau obat gula darah, karena bisa ada interaksi. Paling aman konsultasi dulu sama dokter ya. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum semua ini. Cuka apel itu bukan minuman ajaib, tapi juga bukan racun. Artinya, dia bukan solusi instan buat semua penyakit, tapi juga bukan sesuatu yang harus kita takuti secara berlebihan. Dia itu cuma sebuah alat. Jadi pesan utamanya sebetulnya simple. Kuncinya ada di pemahaman, paham sama kondisi tubuh kita sendiri, paham cara pakai yang benar, dan gak cuma ikut-ikutan tren. Kalau kita udah punya pemahaman itu, kita bisa pakai alat ini dengan bijak. Nah, setelah kita timbang semua fakta dan mitosnya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan semua informasi ini, Anda sekarang punya bekal udah mutusin sendiri. Apakah cuka sari apel ini pilihan yang tepat untuk Anda atau tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.